di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sumsel Petropes 2020. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin, tentu dalam topik dan bahasan yang menarik yang kita sajikan kepada pemirsa semua. Dan pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang pelaksanaan pilkada, perkembangan terakhir pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan, karena kita ketahui pemirsa di provinsi kita ini ada 7 daerah kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Dan seperti pemberitaan Sriwijaya Post, Tribun Sumsel, bahwa kemarin merupakan hari-hari terakhir dibukanya pendaftaran bagi bakal calon. Nah, nanti KPU, komisioner KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi data, kemudian akan ditetapkan siapa-siapa yang bisa menjadi calon bupati dan wakil bupati di 7 kabupaten kota masing-masing penyelenggara pemilu. Baik, pemirsa, topik pagi ini cukup menarik yang kita bahas, dan ini merupakan permintaan dari netizen untuk menyajikan topik itu tentang menguji integritas penyelenggara pemilu, khususnya pilkada di Provinsi Sumatera Selatan. Hadir bersama kami pada pagi hari ini luar biasa. Walaupun tidak bisa bertemu secara tatap muka, kita melalui dalam jaringan, melalui Zoom ini, kami sapa dulu yang terhormat ini, pengamat politik Sumatera Selatan. Beliau ini seorang akademisi, Bang Gindo Togar Butar-Butar. Selamat pagi Bang Gindo. Pagi, Assalamualaikum buat semuanya, Pak John, semua yang Tribun. Dari namanya, baik, dari namanya saja sudah seram, apalagi dari orangnya. Tapi yakin orang ini, Bang Gindo ini orang yang baik hati dan tidak sombong. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Gindo. Kita sapa tamu kita berikut ini, yaitu Ketua KPU Kabupaten Oku, Pak Nani Wijaya ST. Selamat pagi, Pak Nani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Batu Raja? Apa hujan? Cukup cerah ini. Cerah. Mudah-mudahan sepanjang pemilu pilkada Batu Raja cerah dan kondusif. Kemudian kami sapa juga di salah satu anggota Bawaslu Sumatera Selatan Divisi Pengawasan, Bapak Junaidi Sarjana Ekonomi. Selamat pagi Pak Junaidi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tahu Pak Junaidi ini kemarin saya dengar, saya juga yang mengedit beritanya. Habis diskusi publik di Batu Raja, hari ini kembali lagi ke Palembang, luar biasa, dan hari ini beritanya tercetak di Sriwijaya Post. Saya mengamati betul. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Pak Agus Marianto, Ketua KPU Musirawas Utara. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, salam pemirsa Seribuku TV. Baik, terima kasih. Dan kami masih menunggu kehadiran Ketua KPU Oku Timur, Pak Herman Jaya. Apakah beliau sudah bergabung? Belum, nanti saya panggil. Baik, pemirsa sekalian, narasumber yang kami hormati pagi hari ini, saya ingin mengawali pembicaraan ini dengan mengundang Pak Junaidi dulu nih, untuk Bawaslu dari Divisi Pengawasan. Pak Junaidi, setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, jelas pasti ada opini masyarakat, harapan masyarakat besar terhadap penyelenggaraan pemilu ini atau pilkada ini berjalan aman, lancar, dan demokratis. Nah, menurut Bawaslu, hasil monitoring mulai dari penjaringan sampai pendaftaran ini, apakah sudah ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh masa calon, dan bagaimana sikap penyelenggara pemilu sendiri dalam menyikapi kalau adanya pelanggaran? Silakan Pak Junaidi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua yang saya hormati Pak Bagindo selaku senior saya, para penyelenggara pemilu yang ada di kabupaten kota dan kawan-kawan lainnya. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa dan bergabung dengan
hebat di bidangnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Alhamdulillah juga bisa bertutur sapa dengan baik melalui media daring. Baik, Pak Junaidi, saya mohon izin Pak Junaidi, videonya diaktifkan dulu Pak. belum aktif ya? Videonya Pak, ada tombol videonya itu. Ya Pak. Suara sudah kami dengar, tapi video Bapak masih diklip dalam keadaan terkunci. Nah, iya Pak, siap. Silakan Pak Junaidi. Oke ya. Ya, sepanjang pengamatan Bawaslu dari tahapan demi tahapan yang sudah dilalui sesuai dengan aturan yang ada, terhitung mulai bulan Juni, tepatnya tanggal 15 Juni yang lalu, tahapan demi tahapan yang diselenggarakan oleh kawan kita sebagai teknis penyelenggara pemilu, menurut pengawasan yang dilakukan rekan-rekan Bawaslu dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa-desa, memang sudah secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang ditemukan di lapangan yang kira-kira menurut pengamatan kita masih berjalan belum optimal. Kita lihat mulai dari pengawasan coklit, itu pencocokan dan penelitian mengenai daftar pemilih. Masih ditemukan banyak rumah-rumah yang tidak dicoklit misalnya, atau masih ditemukan rumah yang dicoklit tapi tidak ditempel. Halo? Ya, selalu Pak. Ya. Satu sisi terkait dengan coklit. Yang kedua, terkait dengan pencalonan yang sedang marak-maraknya pada saat ini. Alhamdulillah dari 7 kabupaten yang menerima pencalonan mulai dari tanggal 4, 5, dan 6, secara umum bisa kita saksikan bersama-sama bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Ya. Namun masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan tim kampanye. Salah satunya adalah masih ditemukannya para relawan atau tim kampanye yang tidak melakukan protokol kesehatan. Hampir di semua 7 daerah kita menemukan bahwa protokol kesehatan tidak dipatuhi oleh tim kampanye dan relawan. Itu mutlak dilakukan temuan oleh Bawaslu dan kita sudah laporkan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, Bawaslu mulai hari ini akan mengirimkan surat kepada semua tim calon pasangan yang ada di Sumatera Selatan ini agar tahapan berikutnya untuk mengindahkan semua protokol kesehatan. Itu mungkin terkait apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh saudara kita Husin yang bisa kami jawab. Baik, kalau dari sisi penyelenggaraan Pak Junaidi, ini kan kaitan dengan tema kita menguji integritas penyelenggara pemilu. Yang ini yang apa yang menjadi harapan besar dari Bawaslu terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri, Pak? Ya, bagi Bawaslu integritas itu adalah harga mati, tidak ada tawar menawar. Kata kuncinya adalah kata sama dengan perbuatan. Screening menjadi penyelenggara pemilu sudah sangat amat ketat. Mungkin saya bisa sebut perjalanan seseorang itu untuk menjadi penyelenggara pemilu itu sudah diawasi sebelum-sebelumnya. Andai saja misalnya dalam syarat-syarat menjadi anggota calon penyelenggara pemilu itu tidak terpenuhi, maka tidak dapat melakukan pendaftaran. Yang kedua, setelah menjadi anggota atau terpilih, yang pertama sekali adalah melakukan sumpah janji sebagai seorang komisioner. Setelah itu, penyelenggara pemilu diberikan fakta integritas sebagai satu kesatuan dari sumpah dan janji yang diberikan oleh negara. Nah, apa itu fakta integritas? Fakta integritas itu suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten, utuh, baik dalam perkataan, perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai, kode etik,
seseorang dianggap berintegritas manakala memiliki kepribadian setidak-tidaknya. Satu, jujur atau dapat dipercaya. Kedua, memiliki komitmen yang tinggi. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, menepati ucapannya. Kelima, setia kepada negara. Keenam, menghargai waktu. Dan ketujuh, mempunyai konsep-konsep hidup yang bernilai. Ini salah satu bagian dari seseorang yang dinyatakan berintegritas. Kami menyadari bahwa seorang atau penyelenggara pemilu itu selalu dikawal oleh masyarakat. Manakala menyalahi janji dan sumpahnya, tentu setiap masyarakat bisa mengadukan Bawaslu KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan untuk penyelenggara di bawah BPK atau Panwascam bisa diadili oleh penyelenggara. Dalam hal ini Bawaslu KPU adalah bagian dari DKPP di daerah yang bisa memberhentikan Panwaslu atau BPK manakala tidak berintegritas. Jadi kata kuncinya adalah integritas itu adalah harga mati bagi penyelenggara pemilu di setiap tingkatannya. Begitu, Bung Hussein. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Kami kembali kepada pengamat politik Bang Gindo Togar. Nanti setelah itu kita akan minta tanggapan berbagai komisioner yang ada di daerah. Pak Bang Gindo, sejauh ini Anda melihat pelaksanaan pemilu kita sendiri di pilkada dari tahun ke tahun seperti apa menurut kacamata Anda? Terima kasih, Bung Seth. Sebenarnya aspek pengawasan dan persoalan integritas ini kan menjadi sorotan utama yang terus menerus. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, terus menerus. Cuman setiap era pilkada menjelang pilkada kan selalu komisioner ini, para penyelenggara ini mengalami proses seleksi. Ada yang bertahan dan kebanyakan yang tidak bertahan untuk menjadi penyelenggara. Nah, persoalannya memang kalau regulasinya relatif sama. Tapi kan kita jangan melihat persoalan integritas ini dari segi prosedural. Kalau prosedural ya benar, oke, tinggal memenuhi ketentuan-ketentuan saja. Tapi persoalan substansinya gimana masalah proses integritas ini? Yang aspek integritas ini kan selalu dipengaruhi bagaimana bisa ini akuntabel. Bagaimana penyelenggaraan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari para kontestan, partai politik, masyarakat sendiri, juga pemerintah daerah. Nah, ini kan harus berjalan harmonis antara keinginan dan aspirasi yang dimunculkan atau yang diakomodir dalam satu bentuk ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai integritas. Nah, kalau memang benar, soalnya begini, rata-rata penyelenggara ini ada kedekatan khusus dengan petahana. Di sekarang ini 7 pilkada di sini, semua petahana jadi peserta ini. Bagaimana kisah manis mereka ini kan mempengaruhi terhadap para calon-calon yang baru muncul sekarang yang akan menjadi penantang dari para incumbent. Kecuali ini yang paling unik nih, Oku secara keseluruhan kabarnya bakal calon tunggal semua ini. Artinya di Oku Timur, Oku Selatan, Oku Indo, ini mengalami defisit demokrasi yang luar biasa. Mudah-mudahan penyelenggaranya juga tidak mengalami defisit moral, defisit integritas. Sehingga benar-benar yang dulunya pernah ada beberapa kasus terjadi, misalnya Muratara yang berubahnya, kemudian Ampar Lawang, itu kan daerah-daerah desain yang bagaimana begitu sulitnya meyakinkan publik bahwa penyelenggara itu berintegritas luar biasa. Nah, untuk ke depan ini juga hati-hati loh kawan-kawan yang penyelenggara. Walaupun Anda punya kisah kedekatan khusus dari petahana, karena kan anggaran ini kan tergantung daripada petahana nih, para kepala daerah, ya kan? Kemudian bagaimana banyaknya aktivitas protokoler yang selalu bersinggungan dengan para pemerintah yang berkuasa saat ini kan aspek psikologisnya ini kan tidak disengaja ataupun tidak disadari ini kan melekat ini. Nah, akhirnya ada yang mencoba-coba, apalagi kabar-kabarnya antara Bawaslu dan KPU ini kadang-kadang bersinggungan, kadang-kadang tidak harmonis. Bawaslu kepentingan siapa, KPU
oleh kepentingan oleh calon siapa. Nah, ini harus diyakinkan publik bahwa ini tidak benar. Kelebihan. Bahwa kami mampu bekerja di atas bukan cuma persoalan prosedural, tapi aspek substansi daripada penyelenggaraan yang berintegritas Ya, benar, kami jalankan. Tolong pasti. buktikan, kalau enggak Anda akan bahaya. Kenaikan baik kan? Bayangkanlah KPU pusat aja setelah Wahyu Sanjaya aja selesai karirnya. Tidak naikkan. Yang lain juga banyak nih. Lembaga disoroti, ada beberapa daerah Kalimantan yang terkena itu. Nah, kawan-kawan di daerah jangan coba-coba. Mari kita sama-sama punya komitmen bahwa Sumsel ini mampu, penyelenggaranya mampu berintegritas, walaupun punya kedekatan psikologis dan struktural ataupun emosional dengan penyelenggara sebelumnya. Pengantar sementara begitu dulu, Bung Hussein. Baik, terima kasih Bang Pengini loh. Kami kembali kepada 3 komisioner daerah yang ada di sini, Muratara, Oku Induk, dan kira-kira kami ke Oku Induk dulu deh, Pak Naning Wijaya. Seperti yang digambarkan oleh pengamat politik Bagindo Togar tadi, bahwa memang ujian berat bagi KPU Komisioner Daerah di 7 kabupaten kota dalam rangka penyelenggaraan pemilu ini. Nah, bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa betul-betul penyelenggaraan pemilu kali ini Anda berada di tengah gitu. Silakan. Apalagi silakan. Terima kasih Bang. Jadi hari ini di OKU saya laporkan dulu, kami informasikan bahwa tanggal 4 sampai tanggal 6 Ya. September yang lalu, semalam lah khususnya, tidak ada lagi pasangan calon yang mendaftar. Jadi singkatnya bahwa seluruh partai yang memiliki kursi di DPR di OKU itu mengusung dan mendukung partai, mengusung dan mendukung pasangan calon petahana. Nah, sesuai regulasi yang disampaikan oleh KPU RI, yaitu pasal 102 di PKPU 1 atau PKPU perubahan keempat atas PKPU 9 2020, bahwa KPU akan memperpanjang proses pendaftaran. Namun tentunya agak sulit untuk di OKU untuk membuat pasangan baru yang akan mendaftar di pemilu. Kami informasikan dan kami kasih gambaran bahwa KPU Kabupaten Kota itu adalah eksekutor regulasi yang dibuat oleh pimpinan kami, PKPU, dan pemerintah melalui undang-undang. Dengan jargon melayani, tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin menjadi penyelenggara yang mempunyai integritas dan mempunyai kemampuan dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat kabupaten kota. Tentunya dengan jargon melayani ini banyak tudingan-tudingan bahwa kami berpihak. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi resepnya adalah kami akan melaksanakan regulasi yang dibuat oleh pimpinan kami di pusat maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang semaksimal mungkin. Karena sampai hari ini regulasi itu tidak bisa dibantah. Bahwa kolom kosong diatur oleh undang-undang dan PKPU. Kami akan mencoba melaksanakan ini dengan resep menjalankan semua tahapan sesuai dengan waktunya, patuh dan taat dengan regulasi. Itulah jurus yang kami pakai untuk memastikan kepada masyarakat atau pemilih, memastikan kepada peserta, memastikan kepada Bawaslu selaku partner dalam penyelenggaraan, kami dapat melaksanakan pelaksanaan ini dengan sesuai keinginan yang diharapkan oleh masyarakat umum. Ya. Tapi tentu saja di sana sini akan terjadi gejolak-gejolak yang membuat kami tidak dipercaya. Ya. Ya, silakan Pak Naning. Sampai tadi malam dua-duanya belum menyertakan dokumen atau surat keterangan. Sampai hari ini, alhamdulillah, kami konfirmasi ya. Tapi buktinya Memang ini. Baik. Kami ke Pak ini loh, kembali ke Pak Agus Marianto Muratara. Pak Agus, apa kesiapan KPU Muratara? Karena Muratara ini kayak lebih sengit lagi pertarungan ini, Pak. Silakan Pak Agus.
Ya, terima kasih Pak Husin, Pak Junaidi, Bang Baginda Togar, kemudian teman-teman komisioner. Di sesi ini dalam tema menguji integritas penyelenggara pemilu itu adalah salah satu tema yang memang terkhusus untuk kami, KPU dan Bawaslu sebagai leading sektor pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Bagi KPU, bagi Bawaslu barangkali, integritas adalah pandu moral, kemudian frame sejak kami disumpah dan dilantik yang tidak pernah boleh dilepas dimanapun posisinya berada. Saat menjalankan tahapan, saat sedang ditunda tahapannya waktu itu, dan saat ini sedang melaksanakan tahap pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Nah, integritas yang diujikan kepada kami tidak hanya dalam soal bagaimana KPU dalam melayani proses tahapan ini, terutama pada peserta pemilu, juga kepada calon pemilih. Narasi yang saya bangun adalah demikian, Mas Gusti, bahwa pada hari ini KPU dalam waktu yang bersamaan dalam proses memastikan memvalidasi apa yang disampaikan Pak Junaidi tadi tentang pemutahiran data pemilih, tentang warga masyarakat di Sulawesi Utara yang berhak memiliki hak untuk memilih. Kemudian pada saat yang bersamaan KPU Kabupaten hari ini sedang memastikan sebagian warga masyarakat yang ingin mendedikasikan diri memiliki hak untuk dipilih. Kedua-duanya melalui proses dan tahapan yang sama dan berbeda-beda dalam kategori, indikator, syarat, dan lain sebagainya. Ya. Keduanya ini akan kami pertemukan nanti pada tanggal 9 Desember di Balik Bilik Suara melalui media surat suara. Nah, proses menuju ke sana tentu harus menggunakan proses yang berkemartabatan, proses yang bernilaian. Seperti kita ketahui, di Kabupaten Sulawesi Utara, barangkali dari seluruh lembaga yang concern mengamati soal kerawanan, soal kekhawatiran dalam pelaksanaan pemilihan serentak ini, Sulawesi Utara masih menduduki ranking pertama dalam hal-hal yang merah. Tetapi kemarin sudah kita buktikan dalam proses penerimaan pendaftaran bakal calon, pada tanggal 4 ada 2 bakal calon yang bersamaan mendaftarnya dan dua-duanya diusung oleh partai politik. Dan dua-duanya adalah petahana. Satu petahana bupati, satu petahana wakil bupati. Ya, betul. Di satu petahana dari bupati menyampaikan pendaftaran di pukul 13.00 pada hari Jumat, kemudian petahana 13.30 hari Jumat, kemudian petahana wakil bupati Pak Devi menyampaikan jadwal pukul 13.40. Beda 10 menit. Beda 10 menit. Tetapi berdasarkan hasil rakor, karena itu surat dulu yang masuk, hasil rakor tanggal 2 sepakat bahwa di masing-masing pihak memberi jeda 1 jam. Kemudian dengan prinsip yang dibangun oleh KPU, seperti disampaikan Pak Nadim tadi, kami sebagai pelaksana regulasi, kami akan melayani kedua paslon ini sekalipun bersamaan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan itu tentu harus ada tata tertib, harus ada prosedur yang harus juga diikuti. Maka dengan demikian pada tanggal 4 kemarin kami menyediakan ruang tunggu bagi paslon yang sudah terlanjur datang sementara proses pengecekan data belum selesai. Dan alhamdulillah itu tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak terkait dengan bertemunya bakal pasangan calon yang bersamaan di dalam proses pendaftaran. Namun memang benar disampaikan oleh para pembicara terdahulu, soal protokol COVID, KPU sudah sangat ketat memperlakukan. Pertama, dalam rakor KPU Kabupaten Sulawesi Utara, untuk menjaga kita semua menyiapkan aplikasi Zoom Meeting kepada bakal pasangan calon seluruhnya agar tidak membawa masa ke KPU, cukup mengakses melihat dari handphone pribadi atau dari posko.
Kemudian kita menyiapkan seluruh protokol kesehatan di kantor. Kemudian kita menyiapkan ornamen-ornamen dalam penyelenggaraan agar suasana demokrasi dan suasana kebatinan politik di Kabupaten Sulawesi Utara yang begitu panas di medsos, realitasnya tidak. Realitasnya tidak demikian. Realitasnya adalah bahwa di masing-masing kontestan ini sudah menuju pada kedewasaan demokrasi, sudah menginginkan demokrasi yang bernilai, sudah menginginkan bersama-sama untuk membantah apa yang diduga sangkakan bahwa pemilihan serentak di Muratara itu rawan dan sebagainya. Nah, disinilah menurut kami bahwa penyelenggara pemilu dalam ruang menguji integritasnya sangat memiliki ruang untuk melaksanakan itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya katakan bahwa integritas tidak harus diujikan saja kepada penyelenggara pemilu, tetapi integritas itu juga harus diuji kepada peserta dan calon pemilih. Penyelenggara pemilu yang berintegritas, tetapi peserta dan pemilih tidak berintegritas, maka efek dari totalitas output itu juga akan bermasalah. Maka dari itu, peran teman-teman di luar penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu memberikan masukan, memberikan respon terkait menjaga agar setiap proses, menjaga agar setiap tahapan itu sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam PKPU dan undang-undang itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kami. Ya. Kenapa? Karena bagi kami, tagline kami bahwa pilkada di Muratara harus berpilkada yang penuh dengan nilai kebermartabatan dan penuh kebernilaian tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang terjadi. Ini barangkali dan insya Allah di Muratara ada 3 bakal pasangan calon, yang 2 berangkat dari partai politik, pasangan Pak Sarip dan Pak Suryan, kemudian Pak Devi dan Pak Inayat, kemudian 1 berangkat dari bakal pasangan calon dari perseorang yaitu Pak Akis dan Pak Baikuni. Ini Mas Husin, bahwa pada pemilihan serentak 2020 perpustakaan demokrasi fakultas politik di Muratara semakin lengkap dengan munculnya apa yang dibilang Bang Bagindo Togar di Muratara terbantah, tidak terjadi defisit demokrasi itu, tidak terjadi stok leader di Muratara itu. Justru kami Sulawesi Utara sebagai daerah paling utara dan provinsi Sumatera Selatan bersepakat untuk menjadi bagian yang dilihat oleh peradaban dari luar bahwa Sumsel Muratara menjadi gerbang dari utara akan menghadirkan nuansa demokrasi, nuansa politik yang penuh kebermartabatan dan kebernilaian. Barangkali ini sebagai pengantar, Bang Muslim. Baik, Pak Agus Marianto. Seperti Pak Bagindo, saya kembali ke Pak Bagindo. Pak Bagindo, saya melihat apa yang dinyatakan oleh Pak Agus Marianto ini, pada posisinya beliau menyadari bahwa dari 7 pilkada yang ada di Sumatera Selatan, Muratara memang menjadi sorotan. Katakanlah titik ya, karena memang sejarah politik dan demokrasi di Muratara kita lihat kan mulai ada banyak gejolak-gejolak, mulai dari pembentukan dan sebagainya itu. Nah, Pak Bagindo sendiri melihat ini, karena saya melihat gini Pak Nur, dari sekian banyak pilkada, seperti Muratara ini agak lebih seru dikit Pak, karena dia apakah teori-teori ini katakan Pak Bagindo defisit kader, defisit leadership, Muratara ada 3 calon. Dan saya pikir posisi Pak Agus agak susah juga, agak sulit juga karena 2 petahana berbeda, 2 petahana berseberangan dan bertemu dalam kancah demokrasi ditambah dengan jalur independen. Pesan yang Pak Bagindo lihat dari penjelasan Pak Agus seperti apa? Terima kasih, Bung Hussein. Ini sebenarnya ada peluang, tantangan, ya, dan juga perlu perhatian khusus dari kawan-kawan di negara di KPU di Muratara. Kalau jangan berbangga dulu, Bung Agus. Saya melihat dari 7 kontestasi pilkada serentak di Sumsel saat ini, yang paling bagus, paling progresnya luar biasa dalam performa ataupun performa dan proses demokrasi di kalangan masyarakat lokal, yang paling maju itu adalah Muratara. Kalau kita membandingkan Kogu tadi, saya minta Bung Randing dan kawan-kawan yang sangat kontras. Di sini ada muncul dari partai politik yang sangat elegan, diperkenankan maju, ada 2 petahana walaupun pecah kongsi, dan juga kelompok induk perseorangan juga diperkenankan begitu
begitu mulus, begitu wajar yang mereka bisa tampil. Sementara saya mengamati di 3 OKU tadi. Bukan tidak ada calon, banyak paslon dari maju baik dari perseorangan maupun dari partai politik. Tapi mereka ada hambatan-hambatan, baik hambatan prosedural maupun hambatan-hambatan yang bersifat substansial tadi terjadi di OKU dan sekitarnya. Saya lihat ada di Yusuf Ailman, ada kemudian itu di OKU itu ada siapa itu namanya, Ferry Antoni, dan juga ada independennya yang lain. Tapi kenapa mereka terkooptasi, mereka terganjal oleh hambatan-hambatan prosedural yang dilakukan oleh yang terjebak oleh regulasi yang memang itu harus dipatuhi. Tapi proses politiknya di OKU, saya lihat OKU itu, OKU Timur, OKU Selatan. Oke, Selatan oke lah, memang beliau di sana memang tergolong agak mungkin ya. Tapi 2 daerah ini, kenapa nggak diberi ruang oleh itu, tidak menyalahkan KPU? KPU cuma penyelenggara, tapi harusnya KPU juga memberi untuk mendorong kepada partai-partai politik ketika mereka berinteraksi sebelumnya, sebaiknya menampilkan proses demokrasi yang wajar, proses demokrasi yang bisa menyerap segala kepentingan maupun aspirasi pun ataupun dinamika yang akan terbangun di daerah masing-masing. Tapi ini enggak. Mudah-mudahan kawan-kawan Nurantara, saya minta juga ada PR baru buat kalian. Kalau selama ini orang terkesan mirip dengan Nurantara sebagai DOB, yang selama ini tidak lepas dari kisru, buktikan. Kawan-kawan di sana, semua penyelenggara juga Bawaslu-nya, buktikan Anda memang mampu berintegritas secara prosedur maupun secara substansial. Lakukan. Sekecil apapun, jangan coba-coba membuat Anda berpihak kemanapun. Saya yakin ketika kalian mampu ketika tampilan ataupun kinerja daripada kawan-kawan KPU dan Bawaslu sana cukup baik di masyarakat dan memang benar-benar bekerja di atas ketentuan, maka tidak akan terjadi seperti yang dulu-dulu, bahwa akan dianggap Anda berpihak kepada calon paslon ini, paslon itu, dan tidak berusaha bermain dengan proses pemungutan suara. Nah, ketika ini terjadi, jangan heran Nurantara yang DOB akan jadi pilot project ke kabupaten lain. Kan masih ada lagi pilkada serentak berikutnya. Oke, dan OKU Timur OKU Timur dan OKU Indo akan daerah itu bukan KPU-nya, tapi partai politiknya, pemerintahannya, masyarakatnya akan sedikit terpinggirkan oleh citra yang makin baik di Nurantara. Nah, jangan segan-segan atau gengsi atau malu atau ragu mencontoh hal-hal yang baik di daerah lain terkait tentang perkembangan atau pertumbuhan demokrasi tadi, khususnya demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Nah, ini maksud saya usia kita ini ada beberapa pilkada ini ada contoh-contohnya seperti OI, juga yang di Pali ini, tapi saya lihat Nurantara sangat spesifik karena dia mampu secara langsung atau tidak langsung menampilkan paslon lewat perseorangan maupun paslon 2 dari partai politik. Nah, ini ada 2 daerah lain yang kayaknya kehilangan makna demokrasi, dan istilah saya tadi, defisit demokrasi terlalu besar ukurannya. Terima kasih itu Pak Hussein. Baik, kembali ke kami, coba kembali ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, saya melihat bagaimana Anda melihat apakah pengawasan dilakukan, apakah intervensi politik sudah terjadi sebelum pencalonan atau masalah tahapan-tahapan dalam kepentingan pilkada ini. Silakan Pak Junaidi. Ya, perjalanan menuju 9 Desember itu masih panjang. Ya. Kurang lebih 3 bulan lah ya. Kami pastikan bahwa intervensi politik itu akan berada di ujung, bukan pada tahap awal ini. Lalu perebutan kekuasaan ini makin hari makin meruncing, mendekati hari H. Dan kerawanan itu akan berada pada hari H, termasuk akan berada setelah pasca pencoblosan. Jadi kita pada saat ini tidak boleh merasa berbangga diri lolos pada tahapan yang begitu awal. Di proses kampanye itu ada 3 bulan, ya kan? 3 bulan lebih. Maaf, ada 71 hari. Panjang ini, akan melibatkan banyak orang. Di sana akan ada kemungkinan besar pelibatan ASN, akan ada money politik.
dan itu merupakan titik rawan yang paling Bawaslu awali. Awali dalam kata kami mengawali proses pengawasan itu dari keterlibatan ASN dan money politik. Lalu menjelang pemilihan itu titik kerawanan biasanya terjadi serangan pajak atau serangan suku. Nah, di daerah-daerah tertentu itu sebut saja Muratara, kebiasaan ada kerawanan itu pasca pencoblosan. Karena pembakaran misalnya, penutupan jalan itu hampir semua kejadian itu pasca mencobloskan. Karena sudah kelihatan siapa yang kalah atau siapa yang mengalahkan. Apakah KPU Bawaslu terlibat? Bisa dilihat dari sana nanti. Nah, terkait dengan itu, Bawaslu memastikan pada proses pengawasan kali ini, kami katakan bahwa pengawasan terhadap semua elemen, baik penyelenggara maupun peserta, kami akan awasi melekat. Berharap pula tidak hanya Bawaslu yang menjadi ujung tombak pengawasan, tetapi masyarakat, termasuk media di dalamnya, juga menjadi lembaga pengawas yang informal, yang mampu berkontribusi untuk menjaga keutuhan masyarakat. Jangan sampai demokrasi yang sudah berjalan dengan baik ini rusak atau tercemar oleh gara-gara orang yang tidak mengakui kekalahan. Itu penting. Kedua, judul kita adalah Patah Integritas. Berharap sangat kepada semua penyelenggara, utamanya KPU sebagai penyelenggara teknis, betul-betul netral. Kalau dalam bahasa agamanya itu kata sama dengan perbuatan. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan sama dengan kita melakukan. Jadi tidak kita untuk memihak sana memihak sini. Kalau kita tegak lurus dan netral, akan selamat sampai ke tujuan. Nah, dua bagian ini adalah hal-hal yang penting. Penyelenggara, Bawaslu, KPU adalah dua penyelenggara yang sama-sama bekerja di tupoksinya. Kalau Bawaslu biasanya akan rawan itu manakala ada sengketa, ada pengaduan, ada pelanggaran. Kalau ada penyelenggara yang dibujuk rayu dan kira-kira terbujuk, maka sangat menyedihkan buat kita. Jadi Bawaslu, KPU adalah penyelenggara yang diamanai negara untuk selalu berbuat sesuai dengan tupoksi dan menjaga integritas. Soal pengawasan, kami yakin makin hari makin baik pengawasan kita. Karena kita punya pengawas yang sudah dilatih, kemudian diuji, kemudian sudah dibekali. Demikian, Pak. Baik, kami kembali ke pelaksana nih, Pak Naning Wijaya dan Pak Agus. Pak Naning, Anda berdua sudah menyimak intervensi yang akan terjadi, ya, ada di antara intervensi politik yang ada berada di ujung, kemudian dengan prinsip tegak lurus yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi. Karena posisi Anda sekarang dipertaruhkan, terutama di Muratara. Tapi saya sangat sepakat dengan Pak Agus. Anda tadi sudah memulai dengan jalan yang lurus, dengan yang bagus, tidak ada riak dan sebagainya, dan integritas pertaruhan Anda akan dibuktikan di ujung nanti. Kira-kira menyikapi dua hal yang disampaikan oleh Pak Baginda Togar, kemudian dari Pak Junaidi, soal intervensi politik di ujung dan prinsip tegak lurus. Saya kembali dulu ke Pak Naning ini, Pak Naning. Fokus, silakan Bapak. Di intervensi ini sebenarnya dari cara pandang, dari cara pikir. Kalau sampai hari ini, kami merasa bahwa kami melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan merasa tidak diintervensi. Ya. Jadi sebelumnya kami kerjakan sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan yang sudah dijalanin. Karena kami eksekutor di lapangan, selaku eksekutor regulasi KPU RI, jadi intervensi itu kami anggap tidak ada. Jadi kami tidak pernah merasa intervensi. Itu yang pertama. Untuk menjaga intervensi di ujung menurut yang disampaikan pimpinan Bawaslu, langkah yang kami pakai adalah tidak ikut-ikutan, mulai dari KPU sampai dengan pada kami di tingkat bawah untuk melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya mendukung. Dimulai dari mana? Dimulai dari sosialisasi yang kami buat atau kami lakukan adalah sosialisasi tentang hari pelaksanaan bagi KPU organ pemilu. Sementara sosialisasi yang diwajibkan oleh KPU untuk pasangan calon akan kami sampaikan sesuai dengan porsinya. Karena pelanggaran bahan kampanye itu kami informasikan memang dibuat oleh KPU untuk pasangan calon. Untuk apa? Untuk menghindari jumlah yang lebih besar
bagi calon yang tidak mempunyai kemampuan finansial. Nah, Ya. untuk di OKU sendiri kan harus berhadapan dengan kolom kosong. Kolom kosong adalah bagian konstitusi yang diatur oleh undang-undang dan memiliki hak untuk dijoblos bagi yang mau mencoblos kolom kosong. Dan dihitung. Ini dihitung juga. Memang kalau disampaikan Bang Gindo bahwa ada defisit demokrasi yang terjadi di OKU, ya inilah yang harus kita jalankan. Karena kita tidak mungkin, kalau sosialisasi sudah kami sampaikan, mulai dari perseorangan yang mendaftar ke kami, ada 3 pasang calon, tapi semuanya kurang syarat dukung yang bisa lolos di perseorangan. Contohnya, batas minimal dukungan perseorangan ada 21.000 KTP, ternyata cuma bisa kumpulkan 16.000. Itu juga tidak bisa kita loloskan karena kepentingan untuk menjaga atau membuat demokrasi ini lebih berjalan. Tentunya kami harus berjalan dengan sesuai regulasi yang sudah dibuat. Jadi 3 pasang calon yang di OKU mendaftar melalui jalur perseorangan, mendaftarkan dukungannya, itu seluruhnya gugur karena syarat administrasi yang tidak cukup. Sementara partai politik yang ada di OKU, kita sudah sampaikan bahwa ini loh proses tahapan pelaksanaan melalui partai politik. Tapi apa boleh buat, seluruh partai politik yang ada di OKU ternyata mendukung petahana. Kita juga tidak bisa jauh ke dalam karena itu wilayahnya wilayah partai politik dan hak mereka untuk mengusung siapa. Tinggal lagi kami akan melakukan seluruh pekerjaan yang diatur oleh PKPU dan undang-undang dengan baik sehingga proses demokrasi yang mengakomodir kolom kosong dan terjadi di OKU akan bisa tetap sesuai dengan harapan yang kami targetkan, yaitu 79% tingkat partisipasi. Dengan cara apa? Ya, komponen yang diatur oleh konstitusi, yaitu penyelenggara, peserta, pemilih, atau pemantau yang ada di... Ya. Baik, kami kembali, mungkin kami lanjutkan, mungkin ada gangguan sinyal, kami ke Muratara dulu. Ke Muratara, Pak Agus, Anda menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bagindo Togar tadi, bahwa dari sekian banyak kabupaten yang terdaftar. Ya, sebentar, tersambung. Baik, terima kasih. Kami kembali ke Pak Agus dulu. Pak Agus, Anda tadi sudah kami mulai, Anda sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bagindo Togar terkait dengan ujian Anda begitu berat lah. saya mengatakan ujian Anda terlalu berat lah dibanding dengan 7 pilkada yang ada di Sumsel. Anda Muratara termasuk lebih berat karena 2 petahana maju dengan jalur yang berbeda, dengan parpol yang berbeda, kemudian ditambah dengan pasangan independen. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Agus kira-kira seperti yang dikatakan Pak Bagindo Togar tadi, seperti yang dikatakan Pak Junaidi tadi, mohon maaf, akan ada intervensi di ujung dan spasda. Nah, bagaimana Anda bisa menjaga? Ini balik-balik lagi kepiawaian Anda, integritas Anda kalau ada diuji sekarang ini. Kalau memang nanti menurut Bagindo Togar, menurut Pak Bawaslu tadi, kalau memang Anda tegak lurus, saya yakin konflik itu tidak akan terjadi. Dan ini saya melihat ujian Anda begitu berat. Silakan Pak. Ya, baik. Di ruang ini tentu saya akan sampaikan bahwa lolosnya proses di tahap pencalonan itu tidak bermaksud berbangga, tetapi kita harus optimis. Bahasanya itu bahasa optimis. Ya. Kemudian apalagi Pak Husni ditambah ada senior-seniornya, ada Pak Junaidi, Pak Bagindo sudah sangat memberikan support. Jadi di ruang itu justru energi bagi penyelenggara di KPU Muratara itu semakin endurance-nya itu semakin selalu terbaru. Ya. Misalnya dari kritikan, masukan yang disampaikan oleh Pak Bagindo, kemudian warning yang disampaikan oleh Pak Junaidi, itu merupakan endurance bagi kami agar di tengah-tengah kontestasi yang begitu ketat, yang begitu berat, persaingan yang cukup tajam, kami para penyelenggara terutama KPU bisa melalui celah-celah itu tetap menjaga pandu integritas.
Nah, di ruang pendaftaran yang saya katakan dibuka tadi, bukan mengklarifikasi, bukan bermaksud berbangga, tetapi dengan adanya itu kita harus optimis. Karena seluruh stakeholder di Muratara sepakat untuk melaksanakan pilkada dengan situasi yang cukup ketat, dengan dinamika politik yang begitu tinggi, kemudian narasi-narasi politik yang terbangun baik di medsos maupun di publik itu penuh dengan aneka dinamika seperti itu. Kita sepakat bahwa kita harus tetap menjaga kedamaian dan persatuan. Memang tak bisa dipungkiri apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi bahwa intervensi di ujung bahkan dari awal mungkin sudah terjadi, tetapi intervensi itu sekali lagi tidak boleh mengalahkan penyelenggara pemilu di dalam melaksanakan regulasi yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi. Bahwa kekuatan dan benteng kita ada di pelaksanaan regulasi. Soal perbedaan pemahaman tentu misalnya tentang aturan-aturan, makalah disitulah dibangun komunikator antara KPU dan paslon melalui penghubung. Penghubung bukan dimaksudkan untuk berkomunikasi di luar jalur penyelenggaraan, tetapi penghubung digunakan untuk memahamkan atau memberikan pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang barangkali di luar ditangkapan masyarakat atau ditangkap bahkan pasangan calon dalam persepsi yang berbeda. Sehingga ketika ada penghubung, regulasi itu bisa dijelaskan, bisa dibintekkan, dan bisa disosialisasikan. Nah, di ruang itu, untuk meminimalisir agar di situasi kampanye nanti tidak muncul narasi-narasi atau stigma-stigma bahwa KPU berat sebelah, dan wajar saja Bu Husni biasanya pasca tanggal 9 Desember itu pasti dari pembacaan masyarakat, tim sukses dan lain-lain terhadap C1 hasil penghitungan di TPS pasti akan terlihat siapa yang menang, kemudian siapa yang tidak terpilih. Nah, di proses itu pasti akan menjalin kelindahan dengan pekerjaan-pekerjaan KPU. Yang disampaikan oleh Pak Junaidi itu menarik. Di akhir nanti tentang menangnya seseorang pasti kita akan dikaitkan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa tugas KPU adalah memastikan setiap hak rakyat, setiap suara rakyat yang disalurkan di balik bilik suara harus tepat sampai kepada sasarannya tanpa harus dipindah-pindah. Nah, Bawaslu juga ikut mengawal proses itu, sehingga dengan beberapa kali kita mengadakan pertemuan dengan Bawaslu, koordinasi, komunikasi, dan lain sebagainya, kemudian mendeteksi potensi-potensi yang barangkali akan disengketakan oleh masyarakat, oleh peserta, ini tidak terjadi lagi seperti itu. Baik, Pak Agus, saya mau tanya kepada Anda. Apakah ada pendekatan-pendekatan dilakukan oleh masing-masing calon kepada penyelenggara pilkada di Muratara? Di luar jalur ya? Di luar jalur? Ya. Baik, tidak ada. Jadi komunikasi itu terjadi melalui LU. Jadi semua proses misalnya sebagai contoh misalnya pada saat kita mau melakukan pendaftaran di tanggal 4, menerima pendaftaran tanggal 4, masing-masing paslon itu berdekatan jamnya. Ya kan? Kalau kita tidak membangun komunikasi antara LU paslon dengan LU KPU agar dalam rapat koordinasi itu saling mengalah, memberikan ruang kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, maka bentrok, mungkin konflik atau pelayanan yang tak berimbang, tak berkeadilan itu terjadi. Nah, fungsinya di situ, Bang Muslim. Jadi komunikasi itu hanya untuk mengatur bahwa regulasinya sama yang diberikan, jadwal sama yang diberikan, termasuk yang disampaikan pimpinan Bawaslu. Soal nanti ketika kita mau menyusun jadwal kampanye harus sama harinya, harus sama pembagian APK-nya dan lain sebagainya. Di situ di ruang itu. Nah, di ruang itulah yang harus terus dihidupkan komunikasi antara KPU dengan bakal pasangan calon melalui penghubung masing-masing. Agar apa? Agar regulasi yang diterapkan, dijalankan, tahapan yang dilaksanakan oleh KPU tidak diterima separuh-separuh, kemudian tidak juga memberikan beban yang berbeda kepada masing-masing bakal pasangan calon. Seperti itu. Baik, bergabung juga bersama kami, reporter kami Mbak Leni Juwita di Oku. Kita akan mendengarkan dulu suara reporter kami,
Mbak Leni, bagaimana situasi politik lah ya di Kabupaten Ogan Komering Ulu sejauh ini yang Anda pantau? Silakan, Mbak Leni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sapa-sapa dulu. Ada Bang Togar. Ya, Bu. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Ada Pak Naning, Ketua KPU Oku. Selamat pagi, Pak Naning. Selamat pagi. Ada Pak Junaidi ya. Malam kemarin kita ketemu, Pak. Selamat pagi. Kemudian kepada teman-teman lainnya saya ucapkan selamat pagi. Baik, untuk di wilayah Kabupaten Oku, memang kita sejak dari awal saya pikir saya nilai ini KPU Oku dan penyelenggara pemilu khususnya sudah siap dengan beberapa strategi ya, karena sebelum-sebelumnya itu ada informasi akan ada, bukan ada informasi, memang ada tahapan-tahapannya bahwa akan ada balon yang maju melalui perseorangan gitu. Kemudian di tahapan itu beberapa balon yang sudah mencoba hitungannya, namun hingga akhir deadline yang diatur oleh undang-undang ternyata semua balon tidak ada yang memenuhi persyaratan, khususnya syarat minimal dukungan KTP tadi seperti Pak Naning bilang tadi. Nah, kemudian pengamatan kami yang kedua itu akan ada tandingan dari petahana, yaitu pasangan Edi Yusuf dengan Pak Helman ya. Nah, kemudian berubah lagi, ada informasi lagi bahwa beliau terkendala dengan masalah hukum. Lalu ada lagi upaya hukum dari calon balon lainnya, yang akhirnya memenangkan memenangkan tuntutan dari mantan wakil gubernur yang akan turun grade maju untuk pilkada di kabupaten. Nah, jadi kami melihat KPU Kabupaten Oku khususnya penyelenggara Bawaslu itu sudah sangat sudah sangat maksimal, sudah sangat berpengalaman dalam melaksanakan tahapan-tahapan ini. Kemudian mereka pun sudah menyiapkan termasuk alternatif terakhir ketika akan melawan kotak kosong, kolom kosong. Nah, itu kami amati KPU Oku sudah sangat sudah sangat cakap sekali, sudah sangat sehingga semua strategi semua kemungkinan itu sudah dipersiapkan. Baik, nah, Mbak Leni, Mbak Leni, kemarin kita mencoba untuk berdiskusi tentang peta politik yang ada di Oku, di redaksi dan di Batu Raja, kaitan dengan kemunculan calon Edi Yusuf dan Helman. Dan mereka awalnya mengklaim bahwa mendapat dukungan partai politik dari PKB dan Partai Hanura. Tapi belakangan, sesuai dengan yang berita yang rilis yang disampaikan oleh Mbak Leni sendiri, bahwa di ujung-ujung baru PKB dan Hanura ternyata berbalik arah ke petahana. Saya melihat apakah ini ada sinyal kesengajaan, ini mohon maaf ya, ada kesengajaan dari petahana untuk menjegal pencalonan Edi Yusuf dan Helman sehingga dia tampil seorang diri, sehingga semua partai diborong habis. Apakah ada indikasi ke arah itu? Karena hasil survei Bang Togar juga melihat, Bang Togar juga ada survei pengamat politik juga di Fisik Unsi juga menilai bahwa salah satunya pesaing kuat petahana ini ialah Edi Yusuf, karena Edi Yusuf mantan bupati 2 periode yang punya nama besar di Oku, sehingga dikhawatirkan kalau dia maju kemungkinan petahana juga akan goyang juga. Nah, apakah ini ada faktor seperti itu, Mbak Leni melihatnya ya dari perspektif Yunar? Silakan, Mbak. Oke, baik. Saya kira begini, setiap balon itu akan melakukan berbagai upaya karena target mereka adalah menang begitu. Nah, tentunya berbagai kendala, berbagai tantangan itu akan mereka carikan solusinya. Memang dari awal ketika
Pak Edi Yusuf dengan Pak Hilman itu akan maju, menurut informasi di lapangan yang kami dapat, ada 3 parpol yang akan mendukung pasangan beriman bersama Edi Yusuf dan Hilman, yaitu PAN, PKB, dan Hanura. Pak Edi Yusuf sendiri sudah menyatakan mereka cukup dengan syarat minimal saja, yaitu 7 kursi yang ada di parlemen. Nah, tiga kursi ini, tiga parpol ini memang menyatakan dukungan itu paling terakhir ya, di limit terakhir lah. Nah, saya tidak bisa katakan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, tapi yang jelas itulah upaya, karena ini politik. Politik tidak berbicara ini ya, politik, pokoknya menang gitu. Berbagai upaya akan mereka lakukan, entah itu sengaja, entah itu tidak, tapi itulah namanya politik. Politik adalah berjuang, bagaimana siasat, strategi, segala macam akan mereka lakukan untuk kemenangan mereka, begitu. Baik, terima kasih Pak Leni. Kami kembali Pak Dani Wijaya. Pak Dani Wijaya, saya kembali ke Pak Dani Wijaya. Saya ingin bertanyakan, kalaupun nanti tadi ada calon independen dikatakan kumpulan KTP-nya tidak memenuhi kuota yang diharapkan, ya, atau batas minimal kuota yang ditetapkan oleh aturan undang-undang, bisa tidak umpamanya KPU mendorong agar walaupun kurang tetap dimajukan calon independen ini, agar terjadi kompetisi yang sehat. Katakan syaratnya 40.000, hanya terkumpul 20.000, kurang separuh, ya udah ada upaya dari KPU, ya udah kita legalkan aja, kita dorong supaya ada persaingan. Itu kira-kira boleh atau tidak seperti itu Pak Nani? Ini agak konyol juga pertanyaan ini Pak Bang Ida Tolkar, pertanyaan senyum-senyum. Bang Indo udah ketawa-ketawa itu. Jadi pemakluman ini adalah bagian yang mengurangi integritas. Jadi kita tidak bisa maklumi tentang persoalan syarat. Jadi saya dapat sama Bang Magindo dan Kak Junaidi, pimpinan Bawaslu, bahwa situasi politik dengan yang ada ini tidak bisa kita tampilkan bagi KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk melaksanakan. Jadi menurut kami, memang kemarin sudah kami sosialisasikan, tapi kebenaran kader pimpinan yang ada di OKU ini sepertinya ya kurang greget untuk mencalonkan diri di proses pemilihan serentak 2020. Apalagi saya lihat petahana itu tetap berpisah, tetap bergabung, sehingga sepertinya memang tidak bisa untuk menampilkan banyak orang atau orang-orang yang ingin mencalonkan itu tidak terlalu banyak di OKU. Dan kami bukan tidak mau banyak calon, tapi memang yang datang hanya orang-orang yang mempunyai yang tidak cukup untuk mencalonkan diri begitu. Berarti memang ada orang. Pak Bagindo, ini mari Pak Bagindo. Ya, makasih. Apakah bisa KPU walaupun kurang calon ya untuk kontestasi politik supaya lebih meriah, ya udah kita lolosin aja lah walaupun kurang jumlah KTP-nya satu. Yang kedua yang menarik tadi kata Pak Dani Wijaya, para pimpinan parpol ini kayak tidak ada greget untuk ikut tampil begitu. Nah ini dua hal ini gimana menurut Pak Bagindo? Atau dengan pertanyaan saya juga nih, ada pertanyaan netizen juga. Makasih Bung Husein. Ini yang pasti kawan-kawan KPU nggak berani menabrak regulasi undang-undang itu berisiko pembangkangan atau terhadap aturan juga itu banyak implikasinya. Nah, yang itu pertama. Yang kedua, saya mengibaratkan ini ibarat main sepak bola gitu. Misalnya katakanlah rakyat OKU Cup gitu. Ini ada 3 calon yang bersiap-siap sudah menerima informasi ataupun publikasi bahwa akan diadakan KPUD dan Rakyat Cup gitu. Nyata 3 tadi itu ada yang satu sangat kuat, bagaimana nih mengganjal 2 lawannya tidak masuk stadion. Macam-macam di luar dibuat supaya mereka bisa nggak masuk stadion yang di gelanggang yang dibuat oleh KPU tadi.
Misalnya bus menuju stadion digempetin, ya, pemainnya dibuat sakit, ya, macam-macam kan, ya kan? Kemudian dijebak dengan seolah-olah mereka nggak doping kan, itu macam-macam kan. Nah akhirnya pertandingan tadi dia menarik, saya menganggap kasus, tapi si calon juga seperti kasus di Oku, Pak, kabarnya Pak Edi dan Pak Hilman didorong-dorong rakyat yang sekelompok masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah, tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang. Maka Pak Edi Yusuf yang dulunya pernah bupati, pernah wagub, dengan munculnya ada polemik-polemik tentang ketentuan itu, akhirnya di akhir yang mendapat kepastian. Ketika dia mencoba mengkomunikasikan dengan partai politik, sementara partai politik tadi sudah membuat deal-deal dengan petahana sebelumnya. Kasus-kasus per daerah beda. Kadang-kadang kandidat terlalu berat bebannya. Ketika meyakinkan partai politik sendiri cenderung pasif. Padahal selama ini partai politik menganggap kami ketika mendorong seseorang paslon itu berdasarkan hasil instrumen survei. Itu bullshit, kawan-kawan. Disuruh para kandidat dengan beban berat, apalagi maaf. Kadang-kadang ada sesuatu gift yang mereka harus tawarkan pada partai politik bahwa mereka bisa berikan ini, komitmennya ini, segala macam. Akibatnya yang begitu sekarang ini, contoh Ferry Antoni di Oki itu nggak bisa lolos. Partai Golkar akhirnya yang tidak punya kemampuan komunikasi dan membangun komitmen politik dengan partai lain, tidak yakin akhirnya gagal. Partai, bayanginlah, ini partai besar loh, yang umurnya berdiri tahun 64, sekarang udah berapa tahun? 56 tahun, nggak bisa mampu melakukan apa-apa, partai besar loh, bukan partai papan tengah atau partai bawah. Bagaimana lagi partai papan bawah yang memberikan dukungan politik? Kemudian di kasus di Oku, yang ternyata di last minute, bahkan sampai saya dapat informasi 2 hari terakhir, di tanggal 3 dan 4 Pak Edi Yusuf, Pak Hilman masih berangkat ke Jakarta, ngelobi partai-partai lain. Ternyata gagal. Gagal. Nah sekarang bagaimana bentuk ekspresi bahwa, maaf ya Bung Naning dan kawan-kawan, kadang-kadang ini masyarakat akan membangun bentuk perlawanan terhadap pembajakan demokrasi yang dilakukan oleh partai politik. Terjadinya kapitalisasi demokrasi ini akan dilakukan oleh rakyat. Lewat apa? Melawan kotak kosong tadi, melawan kolom kosong. Dan ini Pak Naning tugas Anda. Bagaimana misalnya sekarang misalnya Pak Naning ya, Naning, anggapan orang kolom kosong itu tidak hadir aja cukup. Padahal tidak seperti itu. Ini harus dimasifkan. Mereka harus benar-benar datang. Misalnya mereka mencontreng dengan double gagal, dianggap itu melawan kotak kosong. Bukan. Ini harus dimasifkan perlawanan terhadap kotak kosong bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh elit-elit politik dan elit-elit sekarang ini. Bentuknya bagaimana? Memang benar hadir dan mengisi kolom kosong, mencoblos kolom kosong. Ini harus dimasifkan. Kita mau lihat dulu, benar nggak hasil mobilisasi dan mobilisasi partai politik dan segala bagaimana mengkooptasi aspirasi rakyat nanti dilakukan oleh calon-calon tunggal tadi. Lebih efektif, lebih besar nggak pengaruhnya ketimbang perlawanan terhadap kolom kosong. Ini kawan-kawan KPU ini bukan tugas Anda, jangan pura-pura membuat rakyat itu seperti kalau kamu datang melawan kotak kosong, coblos 2-3 itu kotak kosong, bukan. Mencontreng kotak kosong, ini kan di Makassar kan sukses. Ya. Nah, kita coba contohkan, kita tidak berharap, mudah-mudahan benar Pak Kuryana dan Pak Johan Harun memang nggak punya lawan, memang luar biasa kinerjanya, kepuasannya, pembangunannya luar biasa, melakukan program-program berjalan baik. Begitu juga di Oku, ya kan? Di Oku Timur, karena ada presentasi. Ini kan dulunya saya sebutkan berulang-ulang terjadinya frame teh botol sosro kan? Siapapun apapun makanannya, teh botol sosro minumannya, siapapun yang bertanding Herman Deru menang, itu kira-kira begitu nih. Nah sekarang ini kawan ini rupanya ada pilihan juga beliau ini kan sebagai playmaker di sana, kingmaker di sana, lebih condong ke sini. Daripada hasil survei ini kita berspekulasi, cukup satu aja kita buat pilihan. Nah, kawan-kawan di Oku Timur juga harus lakukan sama, bahwa kolom perlawanan terhadap kotak bentuk legal bahwa kolom kosong itu lebih banyak kecenderungannya daripada terhadap paslon, ini adalah datang dan mencoblos kolom kosong. Ini tolong dimasifkan Pak Naning dan kawan-kawan. Nah, jadi bahwa akhirnya defisit demokrasi yang kita asumsikan ini kegelisahan kita ada benar terwujud. Nah ini maksud saya Bung Hussein, ya media juga tolong bentuk perlawanan terhadap
pendukung terhadap kolom kosong adalah hadir, datang dan mencoblos kolom kosong, bukan tidak hadir, bukan mencoblos secara batal gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Luar biasa. Baik Bapak sekalian, sebenarnya saya Pak Bagindo, Pak Junaidi, Pak Agus, ya, Pak Naning, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang masuk ini, dari baik yang masuk dari Facebook maupun dari YouTube kita, tapi saya udah dikasih apa-apa oleh kru di belakang, di depan saya, udah waktunya lebih 1 jam, waktu udah lebih 1 jam. Tapi saya optimis bahwa penyelenggaraan pemilu pilkada yang ada di Sumatera Selatan tetap akan menjadi pengawasan media, masyarakat, karena semua menginginkan sesuatu yang terbaik untuk Sumatera Selatan dan daerahnya masing-masing. Dan kita berharap penyelenggaraan pemilu pilkada ini menjadi lebih baik, sehingga rakyat mendapatkan figur pemimpin yang betul-betul sesuai dengan pilihannya. Nah, Pak Naning, Pak Agus, Pak Junaidi, saya sebenarnya ingin lama berbincang dengan Anda semua, apalagi Pak Bagindo Toga ini lagi baru mulai berapi-api ini. Tapi hanya waktu yang membatasi pertemuan kita pada siang hari ini, tapi saya janji kita akan mencoba, karena Studio Pos Tribun ada rumah pilkada, di situ akan menjadi proses sosialisasi dan proses pencerdasan kepada masyarakat terhadap pentingnya hadir pada saat pencoblosan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Naning, mohon maaf, bukannya saya membatasi waktu, tapi memang tapi inilah kondisinya. Pak Agus juga kami ucapkan terima kasih, Pak Junaidi terima kasih, Bang Togar, Mbak Leni terima kasih. Kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan dengan topik-topik yang lebih hangat dan lebih hebat lagi. Mbak Leni terima kasih laporannya dari Batu Raja Oku. Selamat bertugas, jaga kesehatan, mudah-mudahan fit selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses live Sumsel Pilpres yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye.